Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 akan membahas atau mempresentasikan mengenai proyek UTS IoT kami, yaitu mengenai sensor parkir. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Ya baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama ada Afina Zahra Khairunisa dengan NPM 2217051025. Lalu ada saya sendiri, Rafid Harun Afrian dengan NPM 2217051009. Dan selanjutnya ada Elsa Dwi Agresti dengan NPM 2217051058. Lalu ada Aldo Pratama dengan NPM 2217051144, dan yang terakhir ada M. Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093. Baik, selanjutnya adalah yang pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Afina Zahra. Kepada Afina dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya, kebutuhan akan teknologi yang membantu pengemudi dalam parkir semakin meningkat. Salah satu teknologi yang telah berkembang pesat adalah sistem sensor parkir, di mana sistem ini memberikan bantuan visual dan audio kepada pengemudi untuk mendeteksi jarak antara kendaraan dan objek di sekitarnya, sehingga meminimalkan resiko tabrakan dan kerusakan kendaraan. Next. Nah, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama itu ada microcontroller ESP8266. Microcontroller ini digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat, yaitu LED, buzzer, dan sensor ultrasonik. Yang kedua ini ada jumper wireless. Jumper wireless ini digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen elektronik seperti sensor, modul, LED, dan lainnya ke microcontroller ESP8266. Kemudian ada buzzer. Buzzer digunakan untuk memberikan peringatan suara jika jarak sangat dekat. Next. Kemudian ada kabel USB. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan dari microcontroller ESP8266 ke perangkat laptop. Kemudian ada LED. LED digunakan untuk indikator visual untuk menunjukkan jarak antar kendaraan dan objek di depannya. Kemudian yang terakhir ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara kendaraan dan objek di depannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada desain. Yang pertama di sini terdapat gambar walkway. Nah, untuk desain sendiri, desain sistem parkir ini menggunakan microcontroller ESP8266, sensor ultrasonic HCSR04, 3 LED indikator yaitu hijau, kuning, dan merah, serta sebuah buzzer. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar dari walkway-nya dan juga implementasi untuk gambar aslinya. Lalu di sini terdapat penjelasan untuk elemen-elemen yang digunakan. Yang pertama itu ada microcontroller ESP8266. Microcontroller ESP8266 digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat. Dalam desain ini, ESP8266 digunakan untuk mengendalikan LED, ultrasonik. Untuk yang kedua, yaitu terdapat sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak antara kendaraan dengan objek di depannya. Sensor ini memiliki 4 pin. Yang pertama itu ada VCC, lalu ada pin trig, pin echo, dan juga GND. VCC dihubungkan ke pin 5 volt pada ESP8266. GND dihubungkan ke pin GND pada ESP8266.
Lalu pin trig dihubungkan ke pin GPIO 15 pada ESP8266 dan untuk pin echo dihubungkan ke pin GPIO 2 pada ESP8266. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai LED indikator. LED indikator digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan jarak antara kendaraan dan objek di depannya. LED hijau atau aman dihubungkan ke pin GPIO 18 pada ESP8266. LED kuning yang menandakan bahwa jaraknya semakin dekat dihubungkan ke pin GPIO 19 pada ESP8266. Lalu LED merah yang menandakan bahwa sangat dekat dihubungkan ke pin GPIO 21 pada ESP8266. Lalu katoda atau kaki negatif dari semua LED dihubungkan ke pin GND. Yang keempat itu terdapat buzzer. Buzzer digunakan untuk memberikan peringatan suara jika jarak sangat dekat. Positif dari buzzer dihubungkan ke pin GPIO pada ESP8266 dan negatif dari buzzer dihubungkan ke pin GND. Baik, kita masuk ke dalam kode program yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi yang pertama di sini, ini merupakan kode program untuk microcontroller ESP8266 yang menghubungkan sensor ultrasonik ke platform Blink. Nah, jadi di sini kita akan pendefinisian konstanta dan inklusi dari headernya. Di sini ada Blink template ID, Blink template name, out token, dan sebagainya. Lalu untuk include-nya, karena kita menggunakan ESP8266, maka di-include-kan ESP8266 wifi.h. Lalu ada input Blink-nya, lalu wifi client, dan input ultrasonic. Selanjutnya untuk out, seperti biasa isinya untuk SSID itu kita menggunakan koneksi internet atau hotspot, yaitu kami menggunakan hotspotnya Elsa Dwi. Lalu untuk char pass-nya ini merupakan password dari hotspotnya. Lalu selanjutnya langsung next. Nah, jadi selanjutnya ini merupakan header dari tiap-tiap pin buzzer, trigger, dan ultrasonic. Nah, di sini kita define pin LED hijau 18, itu kita sesuai dengan walkway yang dibuat. Jika di walkway tersebut dia di D0 misalnya, maka kita masukkan di GPIO 16 karena di walkway kita menggunakan ESP32, sedangkan di Arduino kita menggunakan ESP8266. Begitu selanjutnya hingga define echo 2. Lalu selanjutnya ada blink timer dan ultrasonic echo trip ini untuk inisialisasi. Lalu selanjutnya kita buat function untuk control buzzer, yaitu tone buzzer itu dia bakal menyentuh 1000 Hz ketika buzzernya berbunyi. Lalu selanjutnya kita buat function untuk stop buzzernya. Jadi ketika lebih dari 40 cm atau selanjutnya, maka buzzernya akan mati atau no tone. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Taufikur Rahman. Pada Muhammad Hafiz dipersilahkan. Baik, jadi lanjutkan kode sebelumnya. Di sini terdapat function to send sensor data to Blink. Jadi di sini dibuat fungsi void send sensor. Ini berguna untuk mengirimkan sensor ke Blink. Di sini ada integer jarak. Di sini mendeklarasikan jaraknya dengan ultrasonic read. Lalu ada Blink virtual write V4 jarak. Ini virtual write itu untuk menampilkan jarak pada Blink-nya. Lalu ada serial print jarak. Ini untuk menampilkan jarak, dan serial print CM untuk menampilkan satuannya. Lalu ada indikator jarak. Lalu di sini
terdapat fungsi to update indicator based on distance. Jadi di sini terdapat fungsi void indicator dengan tipe data float, yang mana di sini terdapat kondisi if atau jika jaraknya lebih dari 101 dan jaraknya lebih dari sama dengan, ini jaraknya kurang dari sama dengan 200, maka digital write pin LED hijau itu akan menyala atau high. Lalu pin LED kuning ini low, mati. Lalu pin LED merah ini low dan mati juga. Lalu ada noton. Maaf, ini tadi yang jarak betul lebih dari 200, maaf. Lalu bagian noton buzzernya ini jika jaraknya lebih dari 100 dan lebih dari 200, maka buzzernya tidak akan berbunyi. Lalu di sini ada blink virtual write. Ini blinknya akan melakukan mematikan LED-nya pada blink. Jadi LED hijau hidup pada blink dan LED kuning dan merah itu mati pada blinknya. Nah, selanjutnya lalu di sini ada dua perkondisian lagi, yang mana else if jaraknya lebih dari 51 dan jarak kurang dari 100, maka LED hijau akan mati, lalu LED kuning akan hidup, LED merah akan mati, buzzernya tetap dalam keadaan mati. Lalu pada blink virtual write juga sama, LED hijau hidup, LED kuning mati, dan LED hijau mati, LED kuning hidup, dan LED merahnya mati. Lalu untuk pengkondisian terakhir, yang ketiga, else if jarak lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan jarak kurang dari sama dengan 50. Di sini LED hijau akan mati, LED kuning juga mati, dan LED merah akan hidup. Lalu buzzernya akan hidup, dan di blink virtual write juga LED hijau dan kuning mati, LED merahnya hidup. Dan ini menandakan bahwa jarak dari benda tersebut sudah dekat. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aldo Pratama. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi di mana jika salah itu dia maka akan ditampilkan bahwa LED hijaunya itu mati, LED kuningnya mati, dan LED merahnya mati. Yang artinya ketiga lampunya itu mati semua dan buzzernya juga akan tidak tidak hidup atau tidak menyala atau tidak bunyi. Di sini untuk menampilkan blink virtualnya. Lalu selanjutnya selanjutnya di sini ada setup buzzer. Untuk di sini ada pin mode, pin bus, dan outputnya. Lalu ada setup ultrasonic sensor. Di sini ada trig yang menghasilkan output dan echo yang menghasilkan input. Lalu di sini ada set timer juga untuk mengirim ke sensor. Lalu ada void loop di mana untuk blinknya. Lalu sini ada pengkondisian di blinknya juga, di mana jika value-nya 1 dia akan menampilkan pin bus, dan jika salah dia tidak tidak menampilkan atau busnya itu tidak berbunyi buzzernya. Selanjutnya di sini blink right. Selanjutnya ada blink right 1 untuk menampilkan LED 1 di mana dia akan menampilkan LED hijau. Lalu ada blink right V2 di mana dia akan menampilkan LED merah, dan blink right V3 di mana dia menampilkan pin LED kuning. Lalu
Selanjutnya sini ada video Ini adalah hasilnya. parkir yang mana jika terdapat benda di bawah 50 cm, maka ultrasonik akan mendeteksi bendanya dan LED warna merah akan hidup dan buzzernya berbunyi. Dan jika ditarik lebih jauh lagi, maka lampu kuning akan menyala dan buzzernya akan mati. Oke. Ya, jadi ini merupakan serial monitor atau output dari Arduino IDE-nya. Dan ini kita akan memperlihatkan untuk mengkoneksikan ke Blink di laptop. Nah, ini sudah sesuai dengan outputnya, yaitu di jarak 53 cm dan LED yang hidup adalah LED kuning, buzzernya mati. Ya, jadi tampilan untuk yang di smartphone, jadi terkebling dan warnanya juga LED-nya kuning dan buzzernya mati. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana walkway-nya nyambung ke Blink. Dan di sini kita harus pastikan dulu Blink-nya nyambung ke walkway. Kita atur jarak yang kita mau, misalnya 25 cm. Dimana ketika 25 cm ini dia LED-nya warna merah, berarti dia sangat dekat dan bunyinya terus menerus. Nah, di sini sudah sesuai LED warna merah dan ultrasoniknya 25 cm. Kemudian kita atur lagi dengan jarak 188 cm. 188 cm ini berarti harusnya LED-nya warna hijau, dan kita lihat blinknya, dan di sini sudah sesuai LED warna hijau dan ultrasoniknya 188 cm. Kemudian di sini versi mobile-nya sama saja seperti di web. Misalnya ketika dicoba jarak 25 cm, maka akan muncul. Sebelumnya kita pastikan dulu walkway-nya connect ke Blink di HP. Nah, di sini berarti walkway-nya sudah hidup dan akan muncul LED warna merah di mana jaraknya 25 cm. Kemudian ketika jaraknya 200 cm, dia LED-nya warna hijau harusnya. 188 cm LED-nya warna hijau. Sekian. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.